ya iyalah ketemu terus lah ya, setiap Selasa juga ketemu. Tapi sekarang aku mau rumpi-rumpi nih, mau ngobrol-ngobrol cantik sama bintang tamu aku yang paling jauh, paling jauh lokasinya gitu, yang datang jauh-jauh dari Medan. Masa iya sih gak diajak ngobrol-ngobrol ya kan? Langsung aja, ini dia. Rumpi-rumpi nih, mau ngobrol-ngobrol cantik sama bintang tamu aku yang paling jauh, paling jauh lokasinya gitu, yang datang jauh-jauh dari Medan. Masa iya sih gak diajak ngobrol-ngobrol ya kan? Langsung aja, ini dia, ada Fatan Malik. Halo semuanya. Ya Allah, enak banget sih lu bisa duduk, gue terlalu pendek jadinya nggak bisa duduk. Boleh. Oke, baik. Halo Fatan Malik, apa Halo kabar? Vina Fan, alhamdulillah baik, sehat dan senang. Alhamdulillah. Ngomongin soal Fatan Malik itu tuh nggak bisa lepas dari yang namanya Sony, ya kan? Banyak banget kan pasti cerita-cerita soal Sony yang mana pasti kalian udah pada tahu lah. Kita udah nggak bakal mempertanyakan itu lagi. Ya di sini kita mau nanyain soal project. Kenapa setelah Sony kamu terlihat tidak terlalu aktif? Ya kan? Pasti bertanya kalian semua. Kuwakilkan. Karena kalau misalkan bertanya soal kesuksesan Sony yang sudah mencapai 15 juta viewers itu, orang udah tahu, bahkan mungkin lebih tahu daripada saya gitu kan. Tapi sekarang kita mau nanya, kenapa setelah Sony itu malah kamu terlihat tidak terlalu aktif di YouTube? Ya satu mungkin karena corona ya. Iya. Karena setelah itu benar-benar setelah upload langsung corona. Betul. Berarti bulan Maret kan ya? Bulan Maret, pas banget bulan Maret. Dan sebenarnya gini sih ya, bikin parodi yang rame-rame itu ribet. Betul. Karena emang setelah Sony itu aku pengennya kayak Pelomi Bandan He atau apa yang lanjut dari film Mohabatin. Cuman karena emang corona nggak bisa parodi rame-rame, dan karena emang corona juga kebanyakan kehalang project-project yang udah aku rencanain sama teman-teman gitu. Dan memang setelah corona tuh aku nggak di Medan, aku tuh di kampung aku di Rantau Perapat sana, jadi aku lebih lama di sana gitu. Nah pas balik kan puasa, pas puasa tuh ya istirahat aja. Nah dan aku comebacknya pas setelah puasa, yang kasem. Nah baru kayak ketika aku nggak bikin parodi, mereka juga bikin parodi gitu. Jadi fans-fansnya mereka kan juga ada, jadi fans mereka tuh juga merasa terhibur sama mereka sendiri gitu. Jadi ya aku sebagai orang yang bisa dibilang membawa mereka, ya aku support mereka terus sampai kapanpun. Karena emang aku suka India, bukan berarti aku tuh harus dengan channelku sendiri. Bahkan di channel orang pun aku senang buat gabung tanpa terkecuali gitu sih sebenarnya. Best. Oke, jadi buat teman-teman yang mau collab sama Fatan bisa banget tuh DM aja langsung dianya kan. Ini kita sambil jalan yuk, manja kali ya. Mengelilingi area sini. Masa iya di satu spot aja. Aku sama Fatan tuh ada kesamaan. Jadi sama-sama selalu membuka peluang ya buat teman-teman yang mau berkarya siapapun dan dari manapun. Ya, betul. Tapi untuk saat ini apakah ada rencana untuk collab lagi sama siapa itu? Mungkin kalau dibilang ya pasti mau lah collab sama teman-teman sesama parodi ya. Dan banyak kan teman-teman sesama parodi itu kan. Betul. Kalau bisa ya aku temuin mereka semua kalau bisa gitu. Kalau datengin langsung. Aku kalau ada kesempatan aku pengennya gitu sih. Ngomong-ngomong soal parodi, ya. Tidak terlepas dari yang namanya penyuka ataupun tidak suka, ya kan? Pasti kan walaupun memang banyak banget yang suka sama kamu gitu kan, pasti ada aja dong yang gak suka, bener nggak? Bener. Pernah nggak sih kamu nemuin haters yang menurut kamu tuh ganggu banget gitu? Toxic gitu ya? Ganggu banget, kayak bikin drop gitu. Pernah nggak sih? Pasti pernah. Dan gimana ya? Aku tipikal orang sebenarnya ya bodo amat gitu sebenarnya sama urusan mereka. Kalau mereka nggak suka sama aku ya udah gitu.
Tapi ada kalanya emang aku emosi. Yang namanya manusia kan, Betul. siapa yang emosi. Cuman ya gimana ya, aku mikirnya ya udahlah gitu. Mereka juga punya penilaian sendiri dan ketika mereka nggak suka sama aku dan mereka mulai muncul ketidaksukaan mereka ke aku, orang yang suka sama aku tuh ngebalas sendiri dengan sendiri ya, tanpa aku harus membela diriku sendiri. Nah, jadi itu sih makanya aku sekarang lebih baik diam aja. Terus perlakuan apa dari fans mungkin yang benar-benar paling membekas di kamu? Perlakuan baik atau Yes, tidak? kayak apakah pernah dikasih hadiah Oh gitu? ya, benar. Aku pernah gini, ada yang fans gitu kan, dia bikin pin, nyetak pinnya itu wajah aku, foto aku, itu dan aku kaget, itu belum yang aku udah lama di YouTube, belum begitu lama di YouTube, cuman baru beberapa bulan ya aku di YouTube dan dia tuh katanya ngefans banget, makanya sempet kaget gitu, terus ya sebenarnya lebih senengnya itu karena banyak apresiasi aja sih gitu. Iya ya bener ya. Emang sih di saat kita dapat apresiasi itu emang apa ya, semua rasa lelah tuh capek hilang gitu hilang. ya. Jadi nggak ada beban gitu sih menurut aku. Bener. Oh jadi gitu. Ya. Tapi seru sih emang ya dunia parodi kayak Seru, gini tuh. seru banget. Tapi apa namanya? Sekarang kan banyak banget nih yang bikin parodi. Ya. Banyak banget dari yang budget biasa sampai budget yang sangat besar gitu kan. Bener nggak sih, setuju kan? Dan mereka juga videonya bagus-bagus banget, bener nggak? Betul. Nah kamu ngelihatnya tuh gimana sih? Bahkan mungkin di saat pakai lagu yang sama tapi kayaknya kok dia bikin lebih perfect gitu. Nah itu gimana perasaan kamu? Yang paling penting menurut aku di parodi itu feel. Ya, jadi ya bukan aku bilang mereka tuh rata-rata bagus-bagus. Dan aku sebenarnya walaupun aku pernah bikin terus dia bikin lagi, contoh ya, aku pernah bikin dia bikin lagi, ya aku malah makin seneng, bukan merasa tersaingi sebenarnya, karena emang wah dia bisa lebih bagus nih. Oke lah buat kedepannya aku harus bisa dapet tempat yang lebih bagus seperti dia gitu, nah, lebih bagus kayak dia lah gitu. Jadi bukan merasa tersaingin atau apa. Dan terus kalau ada yang budgetnya besar, sebenarnya ada rasa iri karena bukan berarti iri dengki ya, tapi iri aku tuh harus bisa kayak dia gitu. Termotivasi lah, lebih termotivasi. Jadi ikutan bangga, apalagi dari kota sendiri kadang-kadang gitu kan. Sebenarnya bangga sih, lebih ke bangga. Dulu tuh kerasa banget waktu pertama kali aku bikin parodi itu kayak jarang banget ada yang bikin parodi selain aku. Bahkan memang kalau bisa dibilang yang pertama tuh aku ngeliat tuh cuma aku doang, yang sebelumnya tuh palingan kayak sekedar aja gitu. Dan kalau ada pun paling dari luar negeri gitu sih yang aku lihat. Jadi begitu merasa sekarang nih udah begitu besar parodi itu kan, jadi kayak bangga lah. Tapi kamu ngerasa gak sih sekarang tuh parodi itu tuh udah kayak punya industri sendiri? Nah iya jadi kayak betul. dunia sendiri. Punya dunia gitu sendiri. Kan? Dan ini beda dari yang lain gitu. Iya gitu. Dan yang memprakarsai adalah salah satunya Fatan Malik ini gitu kan, yang awal-awal gitu kan. Terus udah gitu sampai sekarang makin banyak pelakonnya dan juga makin hebat-hebat banget yang bikin gitu kan. Yang mana katanya banyak dari mereka yang bikin channel itu terinspirasi dari Fatan juga gitu. Nah itu perasaan kamu gimana sih di saat bisa jadi inspirasi untuk orang lain? Sebenarnya itu aku banyak baca di komentar, dan itu sebenarnya komentar yang membangun mood aku banget. Karena apa ya? Ketika kita diapresiasi sama orang dan kita dipuji sama orang, apalagi kita sampai ditinggi-tinggikan sama orang itu, yang penting selagi itu ngebuat kita ngerasa di atas segala-gala ya, itu bikin aku senang sebenarnya. Tapi dulu awal kamu bikin parodi itu tujuannya apa sih? Kamu tuh pengen apa sih? Apakah ada cita-cita yang tidak tersampaikan kah gitu kan? Ataukah pengen terlalu banyak duit gitu jadi pengen dihambur-hamburkan saja atau gimana? Gini sebenarnya hobi pasti, tapi keinginannya itu karena gini, aku tuh pengen ada sesuatu yang aku buat dari hobiku di India, hobiku di Bollywood. Aku nggak mau kayak sekedar diem-diem doang, apalagi aku dulu dibully kan, kayak nggak bisa nunjukin apa-apa buat teman-teman aku. Jadi aku tuh ngerasa harus ada yang aku tunjukin. Apa sih yang bisa aku tunjukin dan bisa jadi kenangan ketika aku tua. Kamu tuh bikin parodi ya dengan kostum yang semirip itu, lokasi yang semirip itu gitu kan. Pasti juga kan butuh
kru dan segala macam gitu kan, butuh dana gitu. Nah, dana itu dari mana sih selama ini kamu? Sebenarnya sebelum aku monet gitu, aku tuh dana itu cuma dari uang saku doang. Oh, jadi menyisihkan dari uang jajan. Itu selalu aku sisihkan tiap bulan untuk ya biaya transport, biaya ini segalanya. Terus sekarang pun kan pasti kamu mau monet juga ya, semua orang tahu kan pasti kalau dari video parodi itu sendiri kan nggak dapet kan gitu, cuman dari behind the scene aja. Itu cukup nggak untuk bikin parodi lagi? Atau masih nombok? Sebenarnya ya kurang cukup sih. Sebenarnya kurang mencukupi, tapi ya aku masih nombokin pakai duit uang jajan gitu. Tapi ya alhamdulillah dari parodi ini rezeki itu kan banyak jalannya, banyak celahnya gitu. Nggak cuma hanya di parodi doang. Ya mungkin ada dari endorse, mungkin ada dari ya promoin apa gitu kayak kan. Nah, dan dari BTS juga ya alhamdulillah yang viral juga lumayan masuknya gitu kan. Dari BTS nya ada lah gitu masuk, dan uang semua itu aku balikin lagi untuk bikin parodi lagi, karena emang pure untuk hobi aja gitu sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya parodi ini kan bukan sebuah ladang bisnis ya, sebenarnya gitu kan, bukan ladang bisnis. Jadi ya udahlah, nggak usah kayak santai aja gitu kan. Maksudnya kayak santai aja, kita bikin ini dengan penuh dedikasi, bener kan? Dedikasi terhadap kecintaan kita dengan Bollywood gitu kan. Jadi ada baiknya orang-orang tuh sebenarnya ya udah hargai aja karya kita apapun yang kita berikan gitu kan. Kadang kan ada juga ya pasti yang terlalu banyak menuntut, kayak menuntut harus A, B, C, D, E, F, G. Tapi kan halo, lihat dulu dong gitu. Kecuali kalau misalkan kita dari satu video ini dapat puluhan juta gitu kan, lo mau apa beri gitu kan, bener gak sih? Bener. Mungkin ada netizen bilang, kakak tambahin desrey 100 beri, ya kan? Ya. Kakak syuting di luar negeri, pergi. Kita pergi. Kakak collab sama artis papan atas atau artis Bollywood, ayo tapi ya gitu ya. Iya kan? Kakak bajunya ayo kita miripin lagi, panggil desainer gitu. Yes. Tapi kan bukan gitu kan, ini dunia apa sih, industri parodi ini kan sebenarnya hanya untuk orang-orang atau kayak sebuah wadah yang mana orang-orang yang suka Bollywood itu dapat apa ya, dapat tempat gitu loh. Semaksimal mungkin ya kita ada baiknya kalau misalkan lebih kayak lebih menghargai dan mengapresiasi setiap karya yang kita berikan gitu loh, karena niat kita hanya benar-benar menghibur ya nggak sih? Tapi ada nggak sih kayak tuntutan dari netizen tuh yang paling bikin kamu gila nih, nggak tahu diri nih permintaannya gitu, ada nggak? Ada. Jadi tuntutannya itu seperti apa? Ganti talent. Buset. Itu tuntutan yang paling luar biasa, kesel. Karena apa? Aku memilih talent itu sesuai sama karakter yang memang aku pengen bawakan di parodi. Dan mereka minta pakai talent A dong, pakai talent B, pakai talent C gitu. Nggak usah sama dia lagi lah, sama yang ini aja. Dan nggak usah sama yang itu, sama yang ini gitu. Itu yang bikin aku kesel sebenarnya. Dan ada lagi sebenarnya kayak apa ya? Ya itu sih tuntutan mau bikin parodi yang rame-rame. Disuruh bikin video tiap minggu gitu. Iya betul. Kenapa sih nggak bisa kayak Vina Fan katanya? Bikin tiap minggu. Ya ampun. Ya ampun. Memang Vina Fan yang luar biasa sebenarnya ya kan. Kita mah apa gitu tiap minggu susah. Nah, gitu lah. Oh jadi ada juga yang ngomong kayak gitu. Ya. Kayak Vina Fan dong tiap minggu katanya. Susah cuy, susah. Kalau ini mah memang nggak tahu juga, bingung aku ya. Kenapa tiap minggu. Ya ampun. Gitu ternyata. Tuntutan tiap minggu itu sebenarnya pengen aku bilang. Gak apa-apa, ya, emang tiap minggu. Kamu kesel? Ya sedikit. Kamu kesel sama aku juga lah? Gua ngapain? Aku seneng kok sama dia. Karena tiap minggu kan jadi ada juga hiburanku. Karena setiap parodi kamu kan aku nonton. Masa sih? Iya, tiap Selasa tuh nungguin. Agak mungkin. Gak percaya. Betul ini silau ya, Wak. Saya suka Anda. Iya. Jadi kita pindah yuk. Ayo. Duduk lagi deket titik.